sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, doa masyarakat Indonesia terkabul. PSSI akhirnya resmi lakukan hal hebat ini untuk hancurkan Vietnam dan AFF. PSSI akhirnya berencana melayangkan protes soal permainan kasar tim nasional Vietnam U23 terhadap pemain timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2023. Mantan Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Maaike Ira Puspita yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden AFF turut turun tangan membantu proses tersebut. Manajer Timnas Indonesia Endri Erawan pun menjelaskan jika PSSI akan melayangkan protes kepada AFF terkait permainan kotor tim berjuluk yang Golden State Warriors. Betul, kami juga merasakan hal tersebut. PSSI sedang menganalisis seluruh pertandingan Piala AFF dan akan melayangkan surat protes ke AFF, namun secara informal, ujar Endri. Menurut Endri, perwakilan Indonesia di AFF, Maaike Ira Puspita turun tangan membantu jalannya proses tersebut. Untuk diketahui, Ira merupakan mantan wasekjen PSSI yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden AFF periode 2022 hingga 2026. Video tentang pemain Vietnam yang menyikut dengan keras bagian belakang kepala Haikal sudah saya sampaikan juga kepada Wakil Presiden AFF, Ibu Ira, yang merupakan perwakilan dari Indonesia, terang Endri. Dan kita sangat menyayangkan wasit tidak jeli atas kejadian tersebut karena bisa membahayakan keselamatan pemain kita, sambungnya. Menurut beliau, Ira sudah di-follow up ke rekan-rekan beliau di AFF. Mudah-mudahan nantinya akan direspons oleh pihak AFF, katanya lagi. Sintayong membeberkan kabar baik dari skuad terbaru Timnas Indonesia U23. Siap lolos ke Olimpiade 2023. Pelatih Sintayong memanggil 27 pemain terbaik untuk tim U23. Sebab lolos ke Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Qatar pada 2024 adalah target utama. Secara teori peluang Indonesia untuk lolos ke Qatar sangat besar, apalagi kita bermain di kandang sendiri. Mari kita bekerja keras untuk mewujudkan hal itu, ujar pelatih asal Korea Selatan ini. Untuk lolos ke Piala Asia U23, Indonesia wajib finish sebagai juara grup atau setidaknya merebut status 4 runner-up terbaik. Tidak hanya itu, lolos ke Qatar pun masih ada misi penting. Jika ingin ambil bagian di Olimpiade Paris 2024, Indonesia juga harus tampil yang terbaik di Qatar. Sebab 3 tim teratas di Piala Asia U23 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sintayong masih kesal pada wasit hingga minta AFF pakai VAR agar tak ada yang dikerjai lagi. Sintayong ternyata masih cukup kesal dengan keputusan wasit dalam laga Timnas U23 Indonesia versus Vietnam. Selama pertandingan berjalan, terdapat beberapa keputusan wasit yang dinilai kontroversial. Sintayong langsung mengungkapkan situasi tidak mudah yang dihadapi para pemain Timnas U23 Indonesia. Para pemain kami yang mengikuti kompetisi AFF sangat menderita, ujar Sintayong sebagaimana dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Apa yang tidak dapat Anda lihat di depan Anda adalah mungkin karena keterampilan Anda yang kurang atau mungkin sengaja bercanda, lanjutnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan kerugian-kerugian yang dialami tim Merah Putih selama tampil di Piala AFF U23, khususnya dalam laga final. Jika masalah ini terjadi setiap saat, tidak hanya sekali atau 2 kali setiap turnamen, kata Sintayong. Saya berharap penerapan VAR dapat membantu perkembangan sepak bola AFF, tuturnya.
Tidak mau ribut lagi dengan klub, manajer timnas Soemarji buat keputusan luar biasa ini untuk timnas Indonesia. Soemarji lelah dengan polemik tersebut. Untuk itu ini akan menjadi evaluasi ke depannya, termasuk PSSI mengirimkan tim atau tidak pada semua agenda AFF yang bukan kalender resmi FIFA. Atau nantinya PSSI membentuk 2 timnas Indonesia. Rencana ini masih terus dibahas oleh PSSI untuk kedepannya. Kemarin Pak Ketua Umum PSSI sudah menyampaikan kepada kami semua agar supaya mempersiapkan ada tim A dan tim B ketika menghadapi turnamen yang benar-benar kalender FIFA dan bukan agenda FIFA, kata Soemarji. Namun ia juga menegaskan bahwa klub-klub harus melepas pemainnya apabila dipanggil ke timnas Indonesia yang resmi agenda FIFA. Sudahlah, itu kan masa lalu. Sekarang saya hanya memohon sekali kepada teman-teman di klub agar kedepannya jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi, ucap Soemarji. Demi kemegahan Piala Dunia U17 2023, rumput JIS akhirnya diperbaiki. Berdasarkan rekomendasi FIFA, rumput JIS mesti diperbaiki untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U17. Bukan itu saja, akses menuju ke stadion juga perlu dibenahi. Rumput lapangan JIS dibongkar dan dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi FIFA. Tenaga ahli Japro Wisnu Wardana mengungkapkan tidak menutup kemungkinan jika ada beberapa bagian yang harus diganti dengan rumput baru agar sesuai dengan standar FIFA. Wisnu menjelaskan pihaknya melakukan perbaikan rumput atas rekomendasi FIFA. Nantinya rumput tersebut akan dijahit kembali agar lebih kuat untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U17. Seluruh proses on progress saat ini. Kami sudah melakukan berbagai macam penelitian dengan jenis-jenis rumput lain di beberapa tempat. Intinya kita sudah berprogres untuk persiapan Piala Dunia U17 nanti, ujar Wisnu. Japro yakin seluruh proses perbaikan dapat tepat waktu dan JIS dapat menjadi lokasi pelaksanaan Piala Dunia U17. Ajang tersebut digelar November mendatang.